Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askarianita dari Prodi S1 Kebidanan. Nah, di sini kita akan belajar bersama cara menjawab soal-soal hukum. Nah, di sini ada 10 pertanyaan beserta jawabannya yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, akan saya bacakan, yaitu seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu dengan keluhan janin kurang bergerak sejak kemarin, hasil anamnesis, jatuh dari motor 2 hari yang lalu, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, kemudian suhu 36,5 derajat Celcius, kemudian pernafasannya 20 kali per menit, denyut jantung janinnya 90 kali per menit, tidak teratur. Bidan akan merujuk ibu ke rumah sakit. Apakah penata pelaksanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? Untuk pilihannya, A. Memberi terapi obat, B. Melakukan periksa dalam, C. Memeriksa tekanan darah ibu, D. Mengajari ibu mengenai teknik relaksasi, dan E. Memberitahu keluarga mengapa ibu harus dirujuk. Nah, kita masuk ke pembahasannya, maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah E. Memberitahu keluarga mengapa ibu harus dirujuk. Kita masuk ke pembahasannya, kita lihat kata kuncinya adalah bayi kurang gerak sejak kemarin, kemudian hasil pemeriksaannya DJJ 90 kali per menit, di mana DJJ normal itu berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Pada kondisi gawat janin, DJJ kurang dari 120 kali per menit, kemudian lebih dari 160 kali per menit. Persiapan yang harus dilakukan sebelum merujuk ibu itu ada beberapa. Yang pertama itu persiapan tenaga kesehatan. Pastikan pasien dan keluarga didampingi oleh minimal 2 tenaga kesehatan, baik dokter, perawat maupun bidan yang kompeten. Kemudian persiapan keluarga, beritahu keluarga pasien tentang kondisi terakhir pasien, kemudian serta alasan mengapa perlu dirujuk. Anggota keluarga yang lain harus ikut mengantar pasien ke tempat rujukan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan surat, beri surat pengantar ke tempat rujukan, berisi identitas pasien, kemudian alasan rujukan dan tindakan atau obat-obatan yang diberikan ke pasien. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Kita bacakan, untuk soal yang kedua ini, seorang perempuan umur 42 tahun, infartu kala 3 di TPMB dengan keluhan mules, hasil anamnesis, bayi lahir 30 menit yang lalu, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, kemudian nadi 82 kali per menit, suhu 30 derajat, kemudian pernapasan 24 kali per menit, plasenta belum lahir, TFU setinggi pusat, terdapat lingkaran konstriksi pada ostium uteri internum. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan injeksi oksitosin 10 unit secara IM, kemudian pelahiran plasenta secara manual. C. Tunggu ostium uteri internum membuka kembali, kemudian D. Perbaiki keadaan umum, dan E. Pasang infus dan rujuk. Maka jawabannya adalah E. Pasang infus dan rujuk. Pembahasannya, untuk yang A, melakukan injeksi oksitosin 10 unit secara IM, dilihat dari kasus bayi sudah lahir 30 menit yang lalu, yang artinya ibu telah diberikan oksitosin sebanyak 2 kali, namun plasenta tidak juga lahir. Kemudian untuk yang B, pelahiran plasenta secara manual tidak tepat karena adanya tanda lingkaran konstriksi yang memberikan kata kunci bahwa ibu harus segera dirujuk, karena diagnosa yang mungkin adalah plasenta incarcerata. Kemudian yang C, tunggu ostium uteri internum membuka kembali. Ostium uteri internum membuka kembali sedangkan perdarahan terus bertambah dan plasenta harus dilahirkan dalam 30 menit sehingga akan menyebabkan shock hemoragik karena banyak kehilangan darah. Kemudian yang D, perbaiki keadaan umum. Nah, di mana memperbaiki keadaan umum tidak menyelesaikan masalah secara tuntas karena fokusnya pada plasenta yang belum lahir setelah 30 menit bayi lahir dan terdapat lingkaran konstriksi di ostium uteri. Kemudian yang E, pasang infus dan rujuk. Nah, ini merupakan tindakan yang tepat untuk mengantisipasi adanya kehilangan darah yang lebih banyak lagi dan mengingat lingkaran konstriksi dengan kemungkinan diagnosanya adalah plasenta incarcerata. Jadi jawabannya adalah E, pasang infus dan rujuk.
Next, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun, G3P0A0, hamil 37 minggu, TPMB, keluhan mules sejak tadi malam. Hasil anamnesis merasa klien ingin BAB, keluhan lendir bercampur darah sejak 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat, pernafasan 23 kali per menit, TFU 29 cm, presentasi kepala, kontraksi 4 kali dalam 10 menit per 35. Kemudian DJJ 136 kali per menit, teratur, pembukaan 10 cm, parsio tidak teraba, selaput ketuban utuh. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberitahu ibu untuk dilakukan episiotomi. B. Membantu ibu memilih posisi yang nyaman. C. Pimpin ibu untuk meneran. D. Memasang infus dan rujuk. Dan E. Melakukan amniotomi. Nah, kita masuk ke pembahasan, maka jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah E. Melakukan amniotomi. Kita masuk ke pembahasannya. Untuk opsi yang A, memberitahu ibu untuk dilakukan episiotomi, itu tidak tepat karena tidak ada indikasi dalam kasus menunjukkan episiotomi harus dilakukan, seperti perineum kaku. Kemudian yang B, membantu ibu memilih posisi yang nyaman, itu juga tidak salah, namun kurang tepat. Posisi yang nyaman akan dilakukan apabila ibu siap untuk meneran dengan pembukaan lengkap dan ketuban yang sudah pecah. Nah, kemudian yang C, memasang infus dan rujuk tidak tepat karena ibu dalam persalinan yang fisiologis, tidak terdapat tanda kegawatan pada ibu maupun janin. Kemudian yang D, pimpin ibu untuk meneran, itu juga tidak tepat karena pada kasus ketuban masih utuh sehingga harus dilakukan amniotomi terlebih dahulu. Kemudian yang E, melakukan amniotomi, jawaban yang tepat karena pembukaan sudah lengkap dan ketuban masih utuh sehingga harus dilakukan amniotomi. Setelah itu melakukan pimpinan persalinan. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB diantar suaminya dengan keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan menjalar ke pinggang, disertai keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, cemas menghadapi persalinan. Kemudian hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, kemudian nadi 84 kali per menit, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit, TFU 32 cm. Presentasinya kepala, kontraksi 3 kali per 10 menit per 40, kemudian DJJ 134 kali per menit, teratur, pembukaannya 5 cm, selaput ketuban dan penurunan HOT2. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengobservasi kemajuan persalinan menggunakan patograf. B. Menganjurkan ibu untuk beristirahat di sela kontraksi. Kemudian C. Memberi dukungan emosional kepada ibu. D. Membantu ibu memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan E. Mengajarkan ibu untuk teknik relaksasi. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah C. Memberikan dukungan emosional kepada ibu. Nah, untuk mengobservasi kemajuan persalinan menggunakan partograf, ini kurang tepat karena fokus pada kasus ini adalah kecemasan ibu menghadapi persalinan. Meskipun bidan memang harus melakukan observasi persalinan dengan partograf. Kemudian selanjutnya adalah menganjurkan ibu untuk beristirahat di sela kontraksi. Ini juga kurang tepat kecuali di dalam soal ibu mengeluh kelelahan. Kemudian yang C, memberikan dukungan emosional kepada ibu. Jawabannya tepat karena ibu merasa cemas dalam menghadapi persalinan karena primipara sehingga membutuhkan dukungan emosional dan meyakinkan ibu bahwa persalinan adalah hal yang fisiologis. Kemudian yang selanjutnya ada D, membantu ibu memenuhi kebutuhan nutrisi. Ini juga kurang tepat karena meskipun kebutuhan nutrisi juga harus dilakukan untuk mempersiapkan tenaga ibu saat meneran, tapi fokus utamanya tetap untuk memberikan dukungan emosional. Kemudian yang E, mengajarkan ibu untuk teknik relaksasi. Ini juga kurang tepat karena keluhan utamanya tadi kecemasan dalam menghadapi persalinan.
Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Ini seorang perempuan umur 28 tahun, G1, P0A0, hamil 38 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Kemudian hasil anamnesis, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, kemudian suhu 36,7, pernafasan 22 kali per menit, TFU 29 cm, presentasi kepala kontraksi 2 kali 10 menit sebanyak 40, DJJ 144 kali per menit, teratur, pembukaan per cm, selaput ketuban utuh. Kemudian keluarga pasien meminta izin kepada bidan untuk mengoleskan ramuan herbal pada pinggang ibu untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan izin karena secara umum tindakan tidak membahayakan ibu dan janin. B. Melarang keluarga karena tidak ada manfaat secara ilmiah. Kemudian C. Mempelajari dan menerapkan pada pasien berikutnya. D. Ikut serta bersama keluarga memberikan ramuan. Dan E. Meminta ramuan untuk dioleskan sendiri. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah A. Memberikan izin karena secara umum tidak membahayakan ibu dan janin. Pembahasannya, yang opsi pertama itu A, atau yang A, memberikan izin karena secara umum tidak membahayakan ibu dan janin. Tindakan bidan yang baik selagi tidak membahayakan ibu dan janin, tidak mengganggu proses persalinan, bidan dapat mempersilahkan keluarga untuk memberikan ramuan herbal. Kemudian yang B, melarang keluarga karena tidak ada manfaatnya secara ilmiah. Ini juga kurang tepat, karena dengan melarang artinya bidan tidak menghargai budaya yang berkembang di masyarakat dan lingkungan ibu dan keluarga. Kemudian hal yang biasa dilakukan adalah apabila membahayakan bagi ibu dan bayinya, baru kita larang. Kemudian selanjutnya untuk yang C, mempelajari dan menerapkan pada pasien berikutnya. Ini bisa, namun kurang tepat juga, karena bidan harus mencari secara ilmiah manfaat apa yang ada di dalam ramuan herbal, sehingga terbukti secara empiris atau secara evidence based. Jadi kita ketahui dulu apakah ramuan yang diberikan itu tidak berbahaya atau malah membahayakan dari ibu dan janin. Kemudian yang D, ini ikut serta bersama keluarga memberikan ramuan. Ini juga kurang tepat, karena bidan sebagai tenaga kesehatan yang percaya untuk memberikan asuhan kebidanan harus memberikan asuhan sesuai dengan kewenangan dan bukti ilmiah sebagai landasan. Dan yang E, meminta ramuan untuk dioleskan sendiri. Ini juga kurang tepat. Dengan keluarga yang memberikan ramuan tersebut, ibu akan merasa diperhatikan oleh keluarganya. Nah, itu dia jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, nifas hari ketiga, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri di daerah luka jahitan. Hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan di TPMB, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 38,2 derajat Celcius, kemudian pernapasan 22 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, edema vulva positif, heading terlepas, dan terdapat keluaran pus. Kemudian apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Vulvitis, B. Vaginitis, C. Paritonitis, kemudian D. Parametritis, kemudian E. Endometritis. Maka jawabannya adalah E. Vulvitis. Pembahasannya, di mana vulvitis merupakan infeksi pada luka bekas sayatan episiotomi atau robekan perineum yang ditandai dengan daerah sekitar luka membengkak, kemudian merah, jahitan mudah terlepas, luka terbuka menjadi ulkus, dan mengeluarkan pus. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, seorang perempuan umur 22 tahun, nifas hari kelima, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri di daerah luka jahitan. Hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan, bengkak di area kemaluan, kemudian hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darah 120/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, terdapat pengeluaran pus, jahitan masih merah dan ada yang terlepas. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut?
Maka opsinya A, bersihkan luka perineum dengan betadine, kemudian B, lakukan penjahitan ulang pada perineum, C, melepas jahitan perineum, D, beri antipyretik, kemudian E, beri antibiotik. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah E, beri antibiotik. Dimana kita masuk ke pembahasan. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya tadi. Ini berhubungan, vulvitis merupakan infeksi pada luka bekas sayatan episiotomi atau robekan perineum yang ditandai dengan daerah sekitar luka membengkak, kemudian merah, jahitan mudah terlepas, luka terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan pus. Kemudian penanganan pada kasus ini merupakan pemberian antibiotik, laborantia, pemantauan vital sign. Kemudian berdasarkan teori juga yang sudah dijelaskan bahwa tanda-tanda yang ibu rasakan seperti jahitan perineum membengkak, kemudian mudah lepas dan keluar nanah, maka hal tersebut merupakan tanda infeksi yaitu vulvitis. Penanganan yang bisa diberikan salah satunya adalah pemberian antibiotik. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, nifas 7 hari, datang ke RS dengan keluhan demam sejak kemarin. Hasil anamnesis keluhan disertai nyeri di perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tekanan darah 120/80, nadi 60 kali per menit, kemudian suhu 39,5 derajat Celcius, kemudian pernapasan 20 kali per menit, uterus membesar, kontraksi uterus lembek, dan lokia berbau. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut? A, vulvitis, B, vaginitis, C, peritonitis, D, parametritis, dan E, endometritis. Maka jawabannya adalah endometritis. Kenapa endometritis? Kita masuk ke pembahasan. Endometritis adalah infeksi yang terjadi pada endometrium akibat kuman-kuman yang masuk ke endometrium. Jaringan desidua mengalami nektronitis sehingga mengeluarkan cairan berbau. Tanda gejala berupa uterus membesar, kemudian nyeri pada saat perubahan uterus lembek, dan suhu meningkat. Tadi 39,5 derajat Celcius. Kemudian nadi menurun. Pada kasus gejala yang dialami adalah badan terasa panas, nyeri di perut, tekanan darah 120/80, kemudian suhunya 39,5 derajat Celcius, nadi 60 kali per menit, uterus membesar, lembek, lokia berbau, dan dilihat dari gejala yang timbul, maka ibu mengalami endometritis. Untuk pertanyaan berikutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, P3A0, nifas pada hari ke-8, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, hasil anamnesis badan panas, keluar cairan berbau busuk dari jalan lahir, kemudian hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70, nadi 90 kali per menit, kemudian suhu 39 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, kemudian subinvolusi uterus, dan lokia purulenta. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut? A, endometritis, B, parametritis, kemudian C, mastitis, D, metritis, dan E, sistitis. Nah, maka jawaban yang tepat adalah D, metritis. Kita masuk ke pembahasannya. Tanda gejala metritis adalah sebagai berikut, di mana yang pertama itu ada demam 38 derajat Celcius disertai menggigil, kemudian nyeri perut bawah, lokia berbau dan purulan, kemudian nyeri tekanan uterus, kemudian subinvolusi uterus, dan yang terakhir adalah dapat disertai perdarahan per vagina dan shock. Nah, maka gejala yang dialami ibu pada kasus tersebut mengacu pada metritis seperti nyeri perut bagian bawah, kemudian suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, adanya nyeri tekan pada rahim, serta lokia purulenta. Pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan umur 20 tahun, P1A0, nifas hari ke-6, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah banyak dari jalan lahir. Hasil anamnesis, keluar darah merah segar bergumpal secara tiba-tiba dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 90/60, nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 28 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus lembek, pengeluaran per vagina, darah bercampur jaringan. Maka, apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut? A, atenia uteri, B, robekan serviks,
C. Subinvolusi uteri, D. Laserasi jalan lahir, dan E. Retensio sisa plasenta. Nah, kita masuk ke pembahasan, maka jawaban yang paling tepat adalah E, retensio sisa plasenta. Kita masuk ke pembahasannya, kenapa kita jawab E? Karena retensio sisa plasenta adalah penyebab perdarahan postpartum yang dikarenakan tertinggalnya sebagian dari plasenta, seperti lobus, kotiledon, atau fragmen plasenta. Suatu perdarahan dapat muncul 6-10 hari pasca persalinan disertai subinvolusi uterus. Nah, teman-teman, itu dia tadi pertanyaan dan pembahasan soal-soal UKOM. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.